pelecehan seksual. Ada yang bilang tindak pelecehan seksual bagai gunung es di tengah lautan. Semakin digali, semakin besar pula permasalahannya. Itulah fenomena yang terjadi di masa pandemi ini. Tindak pelecehan yang umumnya terjadi secara langsung antara pelaku dan korban kini berevolusi menjadi tindak pelecehan yang dapat terjadi di mana saja, termasuk di sosial media, yang terkadang bahkan lebih jahat dan tidak terkendali. Jaring yang secara sadar kita gunakan untuk bermain media sosial bisa jadi pisau bermata dua dan bisa menyakiti seseorang melalui apa yang kita ketik. Sudah tak terhitung berita dan cerita korban pelecehan di media sosial yang telah viral. Apapun awal mulanya, akhir ceritanya selalu sama. Tidak berdayanya sang korban menghadapi tindak pelecehan di media sosial. Fenomena pelecehan seksual di media sosial sebagai gejala kompleks yang merupakan akumulasi dari banyak hal. Masih adakah jalan keluar untuk mencegah dan memperbaikinya? Lalu, tindakan apa yang perlu kita lakukan dalam menyikapi fenomena ini? Bersama saya Lucy Desiana dalam Advice akan mengupas tuntas tentang cyber harassment dan bagaimana tindakan preventif dalam menghadapi cyber harassment. Tindak pelecehan di media sosial atau cyber harassment merupakan model baru dari tindak pelecehan yang akhir-akhir ini semakin marak dengan terus digunakannya media sosial sebagai media untuk berkomunikasi dan mencari informasi yang durasi penggunaannya terus meningkat sejak dimulainya pandemi di awal tahun lalu ya. Jadi bersama saya sekarang ada dua pemateri kita, yaitu Kalis Mariasi dan Ellen Kusuma yang akan menemani saya hingga kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, saya akan bacakan CV atau latar belakang dari Kak Kalis Mariasi, yaitu sebagai Director and Lead Gender Specialist di Kelas Kalis, dan Kak Ellen Kusuma ini sebagai Kepala Subdivisi Digital at Risk at SafeNet. Ya. Ini adalah lembaga non-profit berbasis di Bali yang mengadvokasi isu hak digital sebagai HAM di kawasan Asia Tenggara. Sekarang fokusnya ada di isu kekerasan berbasis gender pada media online. Baik, saya sapa dulu. Halo Kak Kalis, halo Kak Ellen. Halo Kak Lucy, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, baik. Mungkin kita langsung aja masuk ke sesi pertama. Jadi saya ingin tahu nih sebenarnya apa latar belakang dari Kak Kalis, mengapa aktif di isu gender, gitu ya, yang berbasis harassment seperti itu. Oke. Jadi secara profesi saya senang menyebut diri saya sebagai penulis, walaupun saya juga seorang memang fasilitator untuk isu-isu gender gitu. Jadi isu gender itu luas sekali gitu, ada yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, ada yang berkaitan dengan kekerasan seksual, misalnya ada juga yang berkaitan dengan pendidikan, ada yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi misalnya ya. Jadi luas sekali gitu. Tetapi akhir-akhir ini memang saya merasa kasus-kasus untuk kekerasan seksual, utamanya di siang hari ini yang kita bahas adalah kekerasan berbasis gender online ini, modusnya semakin beragam gitu ya. Korbannya semakin banyak berjatuhan gitu, dan isunya belum banyak dibicarakan gitu, sehingga sepertinya lebih banyak orang yang membicarakan akan semakin baik gitu Kak Lucy. Ya, oke. Mungkin saya juga pengen tahu nih latar belakang apa sih yang bikin fokusnya Kak Ellen juga untuk di isu-isu seperti ini. Sebenarnya jawabannya kurang lebih sama ya dengan Kalis gitu ya. Tapi mungkin kalau saya secara personal itu karena merasakan dampaknya dalam keseharian kita gitu, dan ternyata orang-orang atau pihak-pihak yang mengadvokasi isu ini tuh masih belum terdengar kayaknya suaranya ya, karena mungkin entah suara kita yang kekecilan atau emang ada orang yang memang sengaja tidak mau mendengar gitu ya, makanya memang harus disuarakan lebih banyak lagi, lebih jauh lagi. Serta sebenarnya karena SafeNet itu adalah organisasi yang berfokus pada isu hak digital gitu ya, kita tidak melihat
hak digital itu dibicarakan dalam perspektif gender saat ini. Makanya ketika kami kemudian menemukan kasus-kasus kekerasan berbasis gender online, kami memutuskan bahwa ini adalah salah satu kasus atau isu gitu yang perlu kami advokasi gitu, baik advokasi langsung kepada para korban maupun advokasi kebijakannya, dan tentunya yang paling penting juga edukasi ya kepada masyarakat luas gitu, karena bentuknya tadi udah disebut oleh Kalis beragam sekali gitu ya, apalagi penggunaan teknologi kita kan bermacam-macam ya. Tidak semua orang itu menggunakan teknologi digital dengan gaya yang sama persis gitu ya. Bahkan apapun yang muncul di media sosial kita gitu ya, mau di timeline-nya, mau di feed-nya, itu bisa berbeda-beda satu sama lain. Dan itu juga yang mempengaruhi perilaku kita gitu ya selama menggunakan teknologi digital. Nah, kalau semakin tidak dibicarakan, tidak akan terjembatani isu kekerasan berbasis gender online itu sendiri. Jadi itu juga jadi salah satu alasan kenapa baik Saknet maupun saya sendiri secara personal gitu ya, ingin terus menyuarakan terkait dengan isu ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya dari Kak Ellen sendiri, sebenarnya apa sih tanggapan dari Kak Ellen itu terhadap perkembangan sosial media di Indonesia ini yang memang penggunanya juga semakin masif, mereka juga semakin aktif gitu. Jadi seperti apa nih tanggapan dari Kak Ellen ini sendiri? Sebenarnya banyak tantangan ya dalam penggunaan teknologi digital yang kita itu tidak terlalu memahami gitu mungkin sebagai masyarakat awam gitu ya. Kita taunya kita bisa menggunakan teknologinya, tetapi apakah kita bisa menggunakan teknologinya dengan aman? Apakah kita memiliki ruang aman saat kita menggunakan teknologi tersebut? Apakah kita bisa melaporkan hal-hal kalau kita mengalami kekerasan di dalam media sosial, kita bisa lapor ke siapa? Gitu ya, kita bisa minta pertanggungjawaban platform digital atau enggak? Gimana caranya kalau kita mau minta pertanggungjawaban mereka gitu? Atau banyak orang sering bilang, oh Indonesia itu literasi digitalnya sudah lumayan kok. Kalau dilihat dari sisi keamanan sebenarnya enggak. Kita kalau dilihat dari literasi digital sebagai pengguna media sosial mungkin terlihat bagus gitu ya, karena sudah banyak yang menggunakannya, terus durasinya bahkan sampai 8 jam gitu ya sehari menggunakan media sosial segala macam kalau menurut data kan. Nah, tapi apakah kita kemudian bisa menggunakannya dengan aman? Apakah kita kemudian berada di ruang digital yang aman? Itu pertanyaan yang berbeda lagi. Dan terlepas dari keamanan, ada banyak isu lain yang sebenarnya masih perlu kita jembatani atau kita bahas gitu ya. Karena baru-baru ini kebetulan dari Safnet itu lagi berfokus tentang aksesibilitas teknologi digital untuk teman-teman tuli dan teman-teman disabilitas netra. Dan kami ternyata menemukan, oh ada tantangan yang tidak dipahami gitu ya oleh kita sebagai teman dengar dan teman awas gitu ya bagi teman-teman komunitas disabilitas tuli maupun disabilitas netra gitu yang ternyata wah ini juga perlu dibahas, ini juga perlu digandeng ya teman-teman disabilitas karena ternyata mereka tidak bisa mengakses seperti apa yang biasanya kita lakukan gitu. Aksesnya itu caranya berbeda gitu ya dan ada tantangan-tantangan yang ternyata perlu dijembatani dan segala macam. Jadi gitulah ya kalau kita ngomongin media sosial di Indonesia terlihat wah, tapi sebenarnya banyak hal yang masih perlu dikupas lebih dalam, lebih lanjut sehingga semua orang juga bisa menikmati hal yang sama gitu di media sosial. Ya, baik. Baik, mungkin untuk sebagai pembuka saya juga ingin tanya ini ke Kak Kalis ya terkait tanggapan kans untuk cyber harassment atau cyberbullying di sosial media itu untuk saat ini menurut perspektifnya Kak Kalis seperti apa? Menyambung dari apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Ellen gitu ya, bahwa ternyata media sosial itu belum menjadi ruang yang aman buat semua orang gitu. Jadi kalau kita bicara kekerasan seksual, bicara pelecehan seksual, konsepnya itu sama gitu. Definisi kekerasan itu selalu ada dua pihak, di mana pihak yang satunya itu memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih gitu. Kemudian ada pihak yang satunya lagi kekuatannya lemah atau kekuasaannya lemah. Dan disitulah kekerasan terjadi di mana ada penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang lebih kuat gitu ya. Kalau dalam bahasa Bourdieu itu ada modal ekonominya lebih kuat misalnya, modal sosialnya lebih kuat misalnya ya. Kalau di dalam sosial media tentu saja modal sosial itu misalnya follower dia lebih kuat misalnya seperti itu diproyeksikan ke orang yang posisinya
lebih lemah di sosial media itu tujuannya apa gitu ya? Tujuannya tentu saja untuk membuat orang yang lebih lemah itu merasa tidak aman, merasa ketakutan gitu, merasa tidak berdaya seperti itu. Nah, jadi sama aja gitu. Kalau misalnya di dunia nyata gitu ya, di lapangan gitu ada pelecehan fisik gitu. Kalau di media sosial itu ada yang namanya pelecehan fisik online gitu ya, yang kita sebut sebagai kekerasan simbolik gitu katakanlah. Jadi kenanya itu kalau di dunia beneran itu ke fisiknya, kalau kekerasan fisik ini ya dalam bentuk teks, dalam bentuk foto, dalam bentuk video gitu. Tapi ya kemudian ini yang terjadi ya. Jadi karena ini adalah kekerasan simbolik gitu dalam bentuk teks, dalam bentuk foto, dalam bentuk video, orang ngerasa bahwa kekerasan simbolik ini ringan aja. Karena kan nggak ada efeknya gitu, nggak kena di fisik aku kok gitu. Ketika aku dilecehkan, nggak ada orang-orang di sekitar aku yang mendengar gitu ya. Kemudian aku juga nggak ngerasa malu kalau misalnya kayak aku disuit-suitin ketika ada orang lewat gitu, atau aku dicolek di bis atau di kereta gitu misalnya. Tetapi yang namanya kekerasan simbolik ini tuh sebetulnya sama aja gitu. Bagaimanapun di situ kamu direndahkan oleh seseorang gitu ya, lewat teks, lewat foto atau video gitu. Dan yang belum disadari adalah nanti pasti ada bahasan yang lebih panjang soal ini gitu ya, misalnya soal jejak digital gitu. Kemudian apalagi teknologinya berkembang terus gitu ya, the power of screenshot yang membuat misalnya nanti moral dan nilai kamu kemudian dipertanyakan gitu, yang kita tahu gitu bisa menyebar ke grup WhatsApp keluarga, ke grup WhatsApp sekolah dan lain-lain kayak gitu. Mungkin dari Kak Kalis juga, saya ingin tahu nih sebenarnya data atau kumpulan dari data-data yang pernah diriset oleh Kak Kalis nih ya, apakah memang faktor pandemi yang berkepanjangan ini memicu adanya cyberbullying atau cyber harassment? Itu banget gitu, karena semua orang sekarang intensitasnya kepada teknologi, kepada gadget itu kan meningkat gitu. Dan orang-orang nggak keluar rumah, nggak berinteraksi dengan orang lain gitu, sehingga dia ya berinteraksi lewat HP gitu. Dan memang secara laporan yang diterima oleh SafeNet, yang diterima oleh lembaga layanan dalam isu kekerasan berbasis gender online, meningkatnya itu mungkin bisa sampai 400% gitu ya. Jadi laporannya itu angkanya terus meningkat gitu, dan ya kebanyakan misalnya adalah ya pelecehan seksual gitu ya, yang itu dilakukan bukan hanya dalam relasi yang setara, misalnya relasi teman sebaya atau relasi pacaran gitu, tetapi ini udah masuk juga ke dalam lembaga pendidikan, misalnya dosen kepada mahasiswanya, guru kepada siswanya, dan lain-lain gitu. Baik, kalau dari Kak Ellen, gimana nih perspektifnya? Apakah memang faktor pandemi ini juga memicu gitu dari data-data yang mungkin pernah diriset oleh Kak Ellen? Silakan. Ya, jadi memang ya kita melihat faktor yang diakibatkan oleh pandemi itu kan intensitas kita dalam menggunakan teknologi digital sendiri jadinya meningkat kan, karena memang ada kebutuhan gitu. Kita diminta untuk menjaga jarak, tetapi kemudian sebagai timbal baliknya ya kita menggunakan seperti Zoom dan segala macam untuk kita bisa tetap melanjutkan komunikasi gitu ya, untuk berkoordinasi dan bekerja dan segala macam, termasuk untuk belajar gitu ya, untuk anak-anak juga atau yang masih berusia sekolah. Nah, intensitas ini tanpa diikuti dengan pemahaman tentang keamanan digital, tanpa memahami bagaimana menciptakan ruang aman, tentunya sudah membuat situasi jadi meningkat ya, termasuk kekerasan itu sendiri gitu. Dan kemungkinan mungkin harus di-cross check lagi sih terkait dengan datanya, tetapi apa yang terjadi saat pandemi ini kan menjadi stresor yang luar biasa ya bagi semua orang gitu. Kemungkinan ada orang-orang yang karena stresornya meningkat ini, kemudian memilih untuk melakukan kekerasan sebagai pelampiasan mereka gitu ya, menghadapi stres yang mereka miliki. Ini juga yang kemudian kita sempat melihat ya di tahun lalu itu ada keaduan kasus yang sebenarnya sudah kita anggap selesai gitu ya, karena di tahun 2019 itu korban sudah tidak berkontak dengan kami lagi, dan kabar terakhirnya itu adalah korban sudah berhasil berbicara dengan pihak pelaku gitu ya, sehingga tidak terjadi
serangan lagi atau segala macam. Tapi di tengah-tengah 2020 pas masih panas-panasnya pandemi gitu ya, awal-awal penanganan atau kebijakan penanganan pandemi itu ada upaya dari pelaku untuk kembali berkomunikasi dengan korban yang sempat membuat korban jadinya, Kak, dia kemarin mengontak saya kembali. Jadi kita juga melihat, oh mungkin stres di masa pandemi itu membuat pelaku malah ingin mencari pelampiasan gitu, dan pelampiasannya itu ya dilakukan dengan misalnya mengontak korban kembali, atau di situasi-situasi lain adalah exercising ya power yang masih mereka miliki gitu, kuasa yang masih bisa mereka miliki gitu ya di masa yang sangat-sangat mungkin membuat stres mereka sendiri gitu. Nah, selain dua faktor itu, kita juga melihat bagaimana kekerasan berbasis gender online itu makin marak dibicarakan setelah 2019 juga. Di 2020 itu banyak sekali diskusi publik terkait dengan kekerasan berbasis gender online itu sendiri. Sehingga publik juga makin tahu, oh yang saya hadapi adalah kekerasan berbasis gender online gitu ya. Dan di dalam diskusi-diskusi tersebut kan juga disampaikan ya, oh kalau misalnya kita jadi korban, kita bisa mengadu kemana. Dan inilah saya rasa yang membuat korban-korban kemudian, oke, saya sudah mengalami kekerasan berbasis gender online, oh saya tahu sekarang bisa melapor kemana. Nah itu yang membuat angkanya juga jadinya meningkat. Jadi sebenarnya ada banyak faktor ya kenapa angka aduan kasus itu sangat-sangat meningkat. Tapi ya dari frekuensi tindakannya sendiri mungkin ada peningkatan juga karena kesadaran masyarakat yang makin meningkat tentang kekerasan itu sendiri, dan kesadaran tentang kemana harus melapor itu juga. Saya mungkin ingin menambah sedikit ya tentang apa yang tadi disampaikan Kalis juga gitu, bahwa kalau dari saya, sisi saya itu biasa selalu melihat kalau kita berhubungan dengan teknologi digital, kita tidak bisa hanya menyebutkan ini data pribadi saya tersebar, ini jejak digital saya abadi gitu ya. Kita harus mulai berpikir bahwa apapun yang kita lakukan dengan teknologi digital, ketika itu sudah menyangkut ketubuhan kita gitu ya, baik bentuknya jejak digital, data pribadi dan segala macam, itu baiknya kita lihatnya sebagai tubuh digital kita juga, sebagai ekstensi atau perpanjangan dari tubuh kita di dunia nyata di dalam ruang-ruang digital gitu ya. Karena kalau kita melihatnya hanya sebagai data, hanya sebagai jejak, khawatirnya jadinya berjarak gitu, kayak apa yang tadi disampaikan oleh Kalis gitu ya, kesannya kekerasan simbolik, nggak ada efeknya, itu nggak ada gitu, padahal efeknya sangat luar biasa walaupun uh, tidak kelihatan ada luka di fisik kita ya, tapi secara mental itu sangat-sangat menguras apa ya, kehidupan dari korban ataupun pihak-pihak yang terdampak ya gitu. Baik. Kira-kira begitu. Ya, mungkin kalau sepengetahuan saya ya kan, jadi memang orang-orang yang terdampak cyberbullying atau cyber harassment itu memang orang-orang seperti influencer gitu ya, seperti selebriti endorser atau memang endorser atau brand ambassador gitu ya, memang yang mereka secara langsung mendapatkan komen-komen negatif gitu ya terhadap di media sosialnya gitu. Jadi memang kalau misalnya saya boleh tahu nih ya, dan teman-teman boleh tahu, korban dari cyberbullying ini sebenarnya yang pernah melapor ke Kak Ellen atau ke Kak Kalis itu lebih banyak perempuan atau laki-laki sih? Saya kurang tahu tepat datanya, lebih banyak perempuan atau laki-laki ya? Harusnya perempuan. Oke, karena kami melihatnya itu bukan dalam konteks cyberbullying atau cyber harassment, tetapi kita melihatnya dari perspektif kekerasan berbasis gender online, itu mayoritas lebih dari 90% korbannya adalah atau yang melapor gitu ya kepada kami adalah perempuan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada laki-laki juga yang menjadi korban. Dan sebenarnya pelaku dan korban itu bisa dari tiap-tiap gender gitu ya. Tidak hanya laki-laki yang jadi pelaku saja, tetapi laki-laki juga bisa menjadi korban dan pelaku, sama perempuan juga bisa menjadi korban dan pelaku gitu. Tapi memang kalau dilihat cukup timpang ya, datanya menunjukkan bahwa korban itu memang lebih banyak perempuan. Bukan berarti hanya perempuan ya, secara dominan adalah perempuan.